Hai, assalamualaikum guys. Ini kunjungan yang tertunda ke Yogyakarta karena beberapa waktu yang lalu gue tuh sempat mendapatkan kabar bahwa truk pengantar sapi yang selalu mengantar jemput sapi-sapi untuk setiap farm itu kan katanya ada sedikit kecelakaan. Malam itu juga langsung gue melakukan komunikasi dengan Mas Hermawan. Nih komunikasinya dan kondisinya. Belakang gimana itu Masya Allah. Untung masih rezeki ya, alhamdulillah nggak terjadi apa-apa. Iya, kecelakaan biasa sih A. Bawa 7 ekor sapi dari Purworejo kirim ke farm Cirebon kan A. Terus sekitar jam 4 dini hari pagi di lampu merah itu ditabrak dari belakang sama kontainer besar. Nah langsung ditabrak ke truk. Truknya nggak kuat, nabrak mobil depannya Grand Max. Nah Grand Max-nya juga nabrak mobil depannya lagi, jadi 3 mobil beruntun. Alhamdulillah untung yang ditabrak truk kami, jadi masih ada kekuatannya untuk menahan. Coba kalau yang ditabrak mobil pribadi udah mungkin gepeng A. Tapi alhamdulillah selamat semua kok, kayak Mas Ipan sama sopirnya yang ngawal juga selamat semuanya, aman. Nah sekarang akhirnya gue udah nyampe Jogja, mau ngeliat kondisi truknya dan juga sekaligus menjenguk kelahiran bayi putri dari Mas Hermawan. Ini sebetulnya dari minggu lalu gue udah mau ke Yogyakarta, tapi karena ternyata bertepatan pas gue mau pergi Mas Hermawan ternyata melahirkan dan di rumah sakitnya ada beberapa hari. Ya udah deh, akhirnya nunggu beberapa hari, ini seminggu kurang lebih gue baru nyampe Yogyakarta. Oke, langsung aja kita akan melihat kondisi truknya dan juga bayi tercinta dari Mas Hermawan dan juga Mbak Chandra. Let's go! Keharusan adalah numpang makan dulu guys. Terus guys, makan dulu ya. Habis ini kita ketemu Mas Hermawan. Antara lihat bayinya dulu atau truknya dulu, makan aja dulu. Sehat Mas, selamat ya. Makasih. Dan sekarang kelihatan ini udah begadang. Matanya udah hitam. Hai bosku. Makan yuk. Selamat menjadi bapak. Siap. Jadi kameramen itu udah standby untuk Mas Hermawan kedatangan pertama ketemu. Kita malah nggak gosip tadi, gosip apa itu? Oh iya, tentang rencana nikahnya si Iqbal. Iqbal tanggal 31 Agustus mau nikah. Gue cerita. Dan lagi juga berantem. Ya nih Pak lagi berantem kita digitu. Pantesan nonton film bioskop sendirian. Ayo tiba-tiba dia datang, ya udah makan dulu. Hey guys, let's go. Sudah sampai guys. Halo Mbah. Sehat Mbah? Sehat. Alhamdulillah Mas. Apa kabar? Kok tiba-tiba bawa gasping? Habis. Ini oleh-oleh buat bayinya. Masya Allah. Syukron, makasih ya. Sami-sami. Selalu direpotkan. Enggak. Makasih. Orang yang bawanya juga beta, yang repotnya dia kok. Jadi kita akan ngeliat bayinya guys. Assalamualaikum. Ih, Masya Allah. Masya Allah. Cantik banget. Maju banget. Itu hidung sampai Diki Bu. nangkring gitu. Udah Mas, punya anak loh. Udah jadi bapak aku. Lucu banget nih. Alhamdulillah. Lucu banget, Masya Allah. Masya Allah. Tebal banget ya rambutnya.
Iya, ini udah dipotong kemarin, padahal potong sedikit. Ini berarti udah 7 hari udah ya? Lahir tanggal 5 bulan 5. Tanggal 5 bulan 5. Tanpa sengaja. Normal tuh? Akhirnya sesar. Kenapa? Karena cairan ketubannya udah habis. Oh ya udah alhamdulillah ya. Ya, kita cari yang terbaik aja menurut dokternya. Betul. Karena emang kasih. tadinya niatnya kan pengen normal ya. Jadi sesar ya karena memang harus sesar. HPL-nya kan sebenarnya tanggal 18 besok masih. Ya kemarin ya Pak. 18 tuh, iya kemarin kita di sini tanggal 19. Lahirnya tanggal 5, nggak apa-apa ya dia, sehatnya. Pas saat itu tuh kan kita pas mau kesini kan? Pas mau kesini tanggal 5 ya? Kita tanggal 9. Tanggal 9. Cuma kita masih di RSA Di karena rumah tanggal sakit. 11-nya istri wisuda. Jadi kalau kita pulang nanti nggak jadi wisuda. Wisuda rame. kapan? Tanggal 11. Jadi dari tanggal Jadi 2 ngelahirin dulu. baru wisuda. Padahal rencananya wisuda dalam kondisi hamil besar. Kebayangnya. Ya alhamdulillah. Coba lihat mukanya mas. Cantiknya. Mirip siapa ya mas ya? Ya mirip bapaknya toh. Mirip istrimu. Oh. Iya, Po. Ada istrinya, terus ada namanya siapa jadinya? Danen Kavia. Danen Kavia. Kaviat. Kavia. Kavia. Via. Artinya apa? Bermanfaat untuk banyak orang yang lahir di pagi hari. Insya Allah. Amin, insya Allah. Dilahirin pagi hari juga? Pagi jam setengah 8 pas. Jadi masuk udah proses bukaan? Belum. Jadi kita kontrol tanggal 4. Nah, kontrol tanggal 4 cek kandungan sesuai arahan dari Iya. Bu dokter. Nah, setelah di USG ternyata janinnya itu memang banyak pergerakan, cuma ketubannya sedikit, otomatis harus dilahirkan dalam waktu dekat. Kalau Tapi belum sampai. belum. Nah, akhirnya ya daripada nunggu besok, barang-barang 1 bulan udah di mobil semua ya. Aku langsung pesan kamar aja, Bu. Iya, jadi kalau jelang-jelang lahir tuh ada 1 tas buat pasti ya. lahiran. Itu bisa disimpan dimanapun, bahkan ada yang nyimpan di mobil, takut ada apa-apa. Jadi pas lagi kontrol terakhir itu si tas itu kontrol, dari sini. kontrol seminggu sebelumnya udah tas semua di situ. Kita jaga-jaga nggak mau ribet kan. Akhirnya pas saat tes di USG langsung masuk kamar. Langsung ya aku ke ruang kamar, aku minta kamar, udah mau istirahat. Aku minta rekomendasi surat dari dokter untuk boleh nginep di rumah sakit dulu, dan dokternya malah ya udah dilahirin sekalian aja. Ya udah ikut aja dok, gak apa-apa. Daripada nunggu besok, takutnya ketubannya tambah tipis dan habis, nanti yang beresiko janinnya. Kalau ibunya sehat banget, nggak kerasa, alhamdulillah, masya Allah. Tapi ini ininya tanggal 5 bulan 5. ya kemarin sempat ada opsi dipacu aja biar manual gitu. Nggak apa-apa dok, silahkan. Cuma saya minta, coba dok kalau dipacu resikonya apa? Minusnya apa, positifnya apa. Kalau sesar sesuai arahannya dokter, minus positifnya apa. Jadi pertimbangannya ya memang harus sesar. Ya udah, setelah sesar masuk setengah 8, jam setengah 8 lebih 6 menit udah keluar. 6 menit prosesnya, masya Allah cepet banget. Dampingin nggak? Aku nggak dampingin, tapi aku di sebelah kamar operasi. Ketika ini keluar, aku pengen ngadain malah nangis karena masa iya aku jadi bapak sih, kayak baru kemarin aja ya. Aku masih kayak nggak sadar mimpi aku udah jadi orang tua ya. Aku mau ngadain terbata-bata nangis. Aku keinget istriku gimana, selamat enggak, istriku gimana, hidup enggak gitu. Karena istri keluarnya setengah 9. Iya karena proses recovery-nya kok terus itu sampai lebih lama. Udah ini selesai 5 menit 10 menit selesai, istri keluar dada senyum-senyum. Alhamdulillah ya Allah. Bisa ada yang menggigil gitu loh mas? Enggak, istriku dada senyum-senyum. Karena aktivitasnya istriku memang nggak mau berhenti, dia Anak aktif. pramuka ya? Iya, anak pramuka banget. Ya udah, akhirnya masuk kamar jam 9. Istriku ini didik bayinya masih di ruangan bayi. Aku telepon orang tua baru. Orang tua nggak tahu? Enggak, aku nggak mau membuat gaduh suasana. Astagfirullahaladzim. Ya enggak. Jadi proses dari tanggal 4 ke tanggal 5 kan udah nginep di situ? Iya, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Bahkan aku pamit sama Mbah Muji, pamit sama Leno. Aku mau prepare wisuda dulu gitu. Nah, karena memang setiap Jadi yang tahu cuma berdua doang? Berdua memang kita udah sepakat bahwa kalau ada hajat apapun kalau belum terlaksana nggak usah publish dah, kurang baik gitu. Belum tentu toh terlaksana. Bismillah kita lahir dulu, habis lahir baru telepon orang tua. Masya Mak, Allah. selamat jadi simbah gitu. Ya. Udah pada nangis semuanya. Ya Allah. Langsung pada datang bayi udah di kamar. Ya Udah Allah. pada ngimpi.
Aku jadi nenek. Aku jadi nenek. Ini jadi cucu pertama dari Cucu kedua belah pihak kan? Dari kedua, iya, dari ibuku sama ibu mertua. Panggilannya siapa? Momo. Momo. Kok kita manggil Enggak, panggilannya sebenarnya enggak Momo sih. Bukan berarti lu bergerak bidang sapi, panggilan anak lu Momo. Karena selama dia hamil, itu setiap pagi istriku selalu manggil Mo gitu. Condro Bangun, Simo. ya bangun, dah pagi nak, Jadi bangun. Condro Simo tuh apa sih namanya? Ngikutin dia tuh Istriku. ngikutin Condro Simo ya. Masa mau disamain sapi ya cuma kebetulan aja kemarin lahirnya kan tanggal 5 bulan 5. Jadi Mama, Momo gitu. Tapi sebenarnya nggak boleh sih. Kita harus pakai nama asli. Cuma untuk saat ini ya Mo. karena kita masih gemes ya. Momo Geisha ya. Oh. Iya, Masya Tapi Allah. megangnya udah nggak itu loh. Karena aku perawat, Pak. Ciel. Emang iya lu perawat? Iya. Oh iya kan selalu suka perawatan, iya bener. Jadi alhamdulillah kita Ini yang sudah- mandiin siapa? Aku. Bohongan. Yang nyebokin aku, yang mandiin aku, yang ngelonin aku. Beneran. Tanya istri nanti ya. Cuma nggak netain doang ya? Ya nggak bisa. Ya aja lu paket. Ya berusaha sih ya. Karena kalau semuanya harus dipegang sama orang lain, aku nggak berkenan. Ya tapi hebat loh. Masya Allah. Tapi ini ekspresinya tuh udah ini banget. Udah kayak dewasa loh. Masya Allah cantiknya. Mo. Masya Allah. Tapi udah mulai begadang-begadang. Pasti ya. Kalau ini pagi tidur sampai siang, nanti kita bangunin minum ASI. ASI lancar ya? ASI. Proses masih ya masih Tapi lancar, cuma belum banyak. Didampingin Sufor. Tak dampingin aku. Iya. Iya. Susu sapi. Enggak. Langsung ngasih semua, enggak ada sambungan dari susu formula apapun. Iya, ASI aja. Iya, ASI aja 6 bulan. Aku udah pokoknya kalau ada yang ngasih Ya, kalau sedikit emang prosesnya sedikit dulu dan dia kan udah ada itu juga persediaan. Nanti tak buat banyak. Dipancing. Bapaknya ngenyok. Jadi kamu sama anakmu saudara sesusu. Ya enggak. Beneran mandiin langsung dari pertama? Di pertama di rumah sakit kan yang mandiin suster terus. Iya, maksudnya Di rumah aku. Karena kalau dimandiin jarang loh ya bapak. dimandiin neneknya, dimandiin ibunya nangis. Kalau sama aku dia lebih tenang. Dia tenang Katanya dulu waktu zaman masih sekolah kan interaksi anak cewek lebih dekat dengan Iya, ayah, interaksi anak cowok pasti lebih dekat dengan ibu. Iya. Nah ini ketika nangis tak ciumin bau keringat gitu, tak kekep gini, dia langsung diem. Kalau nangis, kalau rewel. Ya kalau harum, kalau bau ketek mah pingsan kali dia. Ya, Diam pingsan. iya. Pingsan diginin kekep. Kalau malam juga, malam kan bergadang, kalau sama ibunya kan cuma dinenenin doang. Kalau dia mau tetap nggak mau, udah kenyang, maunya begadang ya tak gendong aku. Nanti malam ya bangun senyum-senyum gitu. Tapi kalau digendong sama utinya, mbahnya, neneknya gitu, kadang ya belum tentu diem. Mau gendong Aku mau gendong. Nih kalau aku tuh harus buka jam tangan karena pernah gendong anak aku terus kebaret sama jam tangan. Nyesel Kepalanya itu dia nangis. Bismillah. Ya sayang. Kalau sama cowok dia lebih nyaman. Mau. Momo. Anaknya Mas Hermawan. Ya Allah, Masya Allah. Kata Mas Hermawan wajahnya jangan dilihatin dulu. Iya. Salamullah. 6 ya Irfan ya. Alah. Nah, Irfan 6 atau 5 sih ya? Apa tuh? 5. 5. Doain aku bisa 9 ya. Amin. Selamat loh. Selamat loh. Masya Allah. Iya, selamat loh ya. Momo ikut siapa, Mo? Kan, bener kan Momo? Kenapa? Kan namanya Danen Kavi ya. Oh, tadi kenalannya siapa? Ya Momo. Aku ngomong Momo iya. juga. Momo. Dia namanya Momo panggilannya. Iya. Selamat wisuda juga ya. Oh iya, terima kasih. Ya, jadi itunya ini banget ya, padat banget ya. Kegiatannya tahu, ngelahirin, sekolah mau buat apa wisuda, iya. Enggak, itu buat kegiatan aja. Sini. Ya Allah.
Ini beratnya berapa pas lahir? Berat lahir 2645. 2645, Iya. panjangnya 49. 49. 9. Iya. Iya, cantik ya. Alhamdulillah. Cantik loh. Udah ketemu sapi? Udah tak ciumin Janoko. Udah. Dari pertama datang ke rumah langsung Datang ke rumah belakang. langsung salam sapa dulu dengan anggota yang ada di karena dia nyawa juga kan ya. Selama tak tinggal di rumah sakit 1 minggu, ya memang ada kendala. Lama banget sih di rumah sakitnya. Sampai mau jenguk sampai gak jadi loh. Wisuda. Kita lahir tanggal 5, wisuda tanggal 11. Sekalian aja udah. Dia nginep di rumah sakit. Iya, kita sewa kamar di sana. Astagfirullahaladzim. Makanya gini, kok lama banget di rumah sakitnya? Tapi dokternya udah paham, maksudnya gini. Dok, mohon maaf, dokter kan yang membimbing kami sehingga kami bisa sampai detik ini udah punya anak. Paham dong apa yang kita butuhkan. Ketika saya sudah punya hajat ini, masya Allah sudah diizinkan, diwujudkan. Istri saya punya hajat lagi, ini mau wisuda. Kira-kira ketika bayi ini anak saya bawa pulang, kira-kira istri saya jadi wisuda nggak dok? Ya kemungkinan tidak, karena rame yang jenung, pasti rame banget. Nah, kemarin ada sekitar 800 orang ya. Iya, dalam Apaan? 1 hari. Ya, Apaan? yang jenguk ke sini dalam 1 hari dah. dari jam 800 orang. Ya nggak 1 hari, pokoknya 800 orang Iya, yang serius. jenguk sehari. Iya, dari keluarga istri, keluarga 800 orang. Ya dari pagi sampai malam. saya sampai malam. Full. Nyuguhinnya gimana itu 800 orang? Ya itu bantuan dari Kasih hijauan atau kasih comboran? Pulang wisuda 1 hari langsung puputan. Hutan. Oh iya. Puputan, potong rambut. Ya kalau puputan kita ya sesuai dengan adat dan culture yang ada, kita melibatkan kelompok desa, yaitu malah nggak rame, paling sekitar 30 orang. Udah kita makan bersama, doa bersama, selesai. Tapi tamunya itu mungkin hari ini nanti habis duhur juga masih banyak. Masya Allah, luar Sampai biasa. hari kemarin masih ada. Nah, berkah ya nak ya, baik yang doain ya. Alhamdulillah. Baik yang doain. Rambutnya tebel banget ya. Ya, alhamdulillah. Insya Allah semua orang bilangnya kayak gitu. Ini ada bapaknya. Enggak, sampai kan keriting. Aduh, ya Allah. Aibnya ini. Kalau enggak dia Tambah bangun nak. Masolillah Muhammad. Masolillah Muhammad. Ya. Semakin berisik semakin nyenyak ya nak ya. Iya. Woi, 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 woi. Mo. Jadi tuh ketemuin sama Cono Simo lagi. Janoko. Janoko. Ada seseorang yang bilang, tapi orang yang jauh dan nggak senang sapi intinya. Mas, kalau ada didik bayi itu jangan ada ternak di rumah. Loh, kenapa? Namanya makhluk itu selalu membawa keberkahan kalau kita merawat dengan sesungguhnya. Bukannya saya menantang atau saya malah nggak terima gitu. Ini sampai rumah, belum masuk kamar, langsung tak bawa kandangnya Janoko. Halo Janoko, kamu sekarang sudah punya teman baru. Kita punya anggota baru yang akan abadi insya Allah di keluargaku. Saya hello, assalamualaikum Janoko. Terus aku bilang assalamualaikum. Nama anak saya, ada salam sapa. Janoko tak pegang udah. Karena yang namanya interaksi makhluk saya yakin tidak ada penyakit di dalamnya. Yang membuat penyakit pikiran kita sendiri kan ayah. Iya. Oh, reaksinya gimana pas itu? Ya langsung dekat biasa jilat-jilat Iya, gitu. biasa Tapi kalau- kan nggak tak jilatin di sini, tak jilatin ke ininya, pakaiannya. Di situ ya ganti pakaian karena takutnya nanti mbahnya lihat malah saya dimarahin kan. Oh iya. Biasanya mbak-mbaknya bisa lebih cerewet dan Iya. protektif ya. Binatang Apalagi pun kan nomor 1 ini dari. Binatang kan ya punya naluri ya. Buktinya contoh Janoko tak tinggal 1 minggu di rumah sakit. Dia sehat, dia aktif, tapi makannya dia agak kurang nafsu, kurang nafsu. Ketika kita pulang, Leno ngomong langsung, alhamdulillah rakus banget. Iya namanya binatang pasti nalurinya kuat. Ketika ada orang di rumah dia akan nyaman. Ketika nggak ada orang di rumah pasti dia akan, ya mungkin kalau dia bisa bicara akan bertanya, kenapa kok nggak ada orang di rumah. Itu sudah naluri yang kita lalui selama bertahun-tahun ya. Condro Simo pun kalau kita weekend, kita ini kuliah, ada acara di Jogja nginep 2 hari gitu, dia kalau Condro Simo memang manja banget, nggak mau makan sama sekali dia. Ya kemarin banyak tamu, banyak dilihat gitu-gitu, mogok. Pasti. Dia kalau mau makan maunya sama orang satu, terus kalau dia nggak ada orang yang dia senengi, maksudnya yang kerawat dikasih makan beda orang, dia nggak mau makan. Terus kalau misal saya nggak di rumah, biasanya kan kalau Condro Simo makan, saya yang liatin, saya yang dongengin gitu, ngomong-ngomong sendiri saya, terus saya ngasih makan. Kalau nggak ada saya, dulu memang itu anak beda, susah banget ya. Susah banget itu Condro memang.
Jadi benar-benar rawatannya bukan kayak sapi lagi, harus ada keistimewaan ketika campurkan dengan sapi yang ada di kandang, nanti nggak baik. Pilih kasih dong aku, yang lain biasa contoh Nah, luar nanti biasa. kalau Condrosimo digabung sama sapi lain gimana ya? Aman, yang penting jangan sapinya cewek atau lebih kecil atau imut, takutnya dia birahi. Kalau Ya, dia ketemu si Meli birahi banget, tapi sekarang udah oke, udah bestie. kalau ketemu yang lebih besar atau ketemu teman yang satu frekuensi, justru ada kemungkinan stres karena dia kepengen birahi, kemungkinan stres karena dia pengen berantem, itu negatif. Yang positif, dia nanti kompetisi. Ketika ada temennya makanya tambah rakus. Itu sharing saya sama Kang Ihsan malah. Sebenarnya sapi itu berkoloni itu nafsunya makan gila. Karena dia kompetisi. Kayak mohon maaf saya di pesantren mau makan nasi tempe, mau makan nasi apapun di situ rakus banget. Karena kita kompetisi, nafsu makan kita naik bareng jamaah. Banyak temen, banyak yang masuk. Oh, sapi juga gitu. Kalau dia tapi kalau frekuensinya nggak ketemu, maksudnya gini, kalau dia beda cewek cowok, yang cewek betina, yang betina birahi gitu, dia jadi minus. Tapi kalau cowok-cowok antara bisa berantem atau justru jadi bestie gitu. Tapi kalau berantem pasti sih 1 hari 2 hari. Bukan berantem, dia pengen menunjukkan kalau aku lebih senior, aku lebih besar, aku lebih gagah. Itu aku belajar bukan dari sapi yang di kandang. Aku belajar dari konsep tata kita bergerobak. Gerobak itu kan ada interaksi dari hati toh. Ketika sapi sama besarnya dijadiin satu, dia akan sama kuat. Dan yang leader harus sebelah leader kiri. Jadi boleh sama besarnya tapi satu murid satu guru. Atau boleh besar semua, satu pintar satu bodoh. Atau mungkin untuk menjaga itu kalau bisa satu besar satu agak kecil. Tapi jangan menganggap yang kecil itu adalah lawan, teman. Jadi dia nanti bahasanya ngemong. Artinya kecil jangan sekecil Meli gitu. Kecilnya ya misal 1 ton 200, 1 ton 100, 1 ton gitu. Kalau kecilnya lebih banget nanti juga dia bisa birahi. Nah di gerobak seperti itu. Kalau sama besarnya berantakan, harus ada selisih sedikit. Tapi kalau kecilnya yang kecil banget, yang kecil kadang juga kalah. Kalau jantan betina, yang jantan birahi, yang betina mancing-mancing hancur juga. Gitu. Condrosimo sama Janoko, kalau didampingin gitu cocok gak? Dicoba dulu. Kalau pendapat Kok lihat karakternya? Kalau karakter saya ya tetap kuat si Condrosimo sih ya. Secara waris aja takut, kuatnya. Iya, Wariso sama Condrosimo tuh takut. Kok bisa ya? Kalah. Kan Wariso tuh alfa banget, raja banget itu. Tapi, cuma sama Condrosimo dia nggak takut. Tapi ketika datang Condrosimo, si Wariso tuh nggak berani teriak wah gitu, nggak berani. Karena mungkin ya dari segi postur, warna mungkin lebih garang. Ya saya nggak tahu alam. Bukan berarti Condrosimo mirip Mbak Condro, ini Wariso. Kayaknya ini suami kalah sama istri yang ini juga ya. Nggak ya? Iya kalah ya. Iya. Takut istri. Manggilnya apa sih? Bapak dan? Abati. Bapak dan Abati. Bia. Bia. Oh ini Aba. Bapak tuh Abati sih. Jadi kemarin ini hiburan ya. Sorry banget, sebenarnya aku kepengennya sederhana mungkin seperti orang-orang di kampung sih ya. Tapi karena kita pengen hiburan, kayak nenek, kan udah biasa. Kalau di kampung kan kita nggak ada nenek lah. Simbah. Tapi kan mbahnya ini banyak banget, ada 18 mungkin mbahnya. Takut ketuker. Ya kalau di sini bahasa Simbah yang paling Jawa itu kan Nini. Nini, Sunda juga Nini. Nini sama Aki. Nini sama Kaki di sini bukan Aki. Aki. Kalau saya ini Nini Aki. Nah, akhirnya mirip ya? Akhirnya orang tuaku dipanggil Nini Aki sama ini. Nini Aki. Ya, orang tuanya istriku karena memang Kalimantan dipanggil Nekwan, nenek perempuan. Oh, ada Kalimantan ya. By the way itu truk kemarin gimana ceritanya itu? Nah, itu Aku langsung ada orang pada mention. Jadi apapun yang terjadi dengan Mas Hermawan dan Setia Farm tuh pada mention itu Mas Irfan itu truknya. Langsung kan aku saat itu juga malam itu juga ya. Kejadiannya itu kapan itu? Sebenarnya gini ya, kita nggak boleh mengkait-kaitkan sesuatu dengan keburukan, nggak boleh sih ya. Cuma kita itu selalu membuat itu sebagai hati-hati. Ibarat kata kalau kita jalan pun ada yang namanya polisi tidur.
Tujuannya apa? Untuk mencegah terjadinya kecepatan tinggi agar tidak menabrak anak-anak yang berlarian di situ. Nah sama sih ya, saya jujur sampai sekarang tuh tidak pernah menolak dengan apa yang menjadi takdir kita ya. Tapi setiap kali saya mendapat anugerah, mendapat rezeki dari manapun, selalu diuji dengan sesuatu yang indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebelum kelahiran ya? Itu Satu sebelum. hari ya? Enggak, jadi awalnya ini kan istriku kan kosong sekitar 1,5 tahun. Nah, kita nikah kan 2022, kosong sekitar 1,5 tahun tuh. Nah, kosong. Dan setelah divonis kalau istriku itu positif, Diponis nih. Diponis ngeri banget ya. istriku itu positif haid telat dinyatakan. Diponis. Itu haid telat 1 bulan, pokoknya ada ini anak udah janin sudah di perut. Aku diuji dengan ujian pasti mental dan ekonomi berantakan ya, kandang sapiku ya tanpa akal yang sehat gitu, tiba-tiba banyak yang tumbang mati padahal sapi-sapi jumbo semua ya. Irfan tahu sendirilah, termasuk saya bicara di sini Seno kan kesayangan saya, tumbang. Nah, dimana janin ditiupkan roh di umur 4. ya di 4 bulanan, pokoknya janin sudah benar-benar punya nyawa kan 4 bulan kan katanya seperti itu. Wallahu alam. Nah, kita juga diuji lagi dengan masih sapi, karena saya punyanya sapi sih ya. Aset saya semua kan di sapi. Ya nggak semuanya sih maksudnya. Apa yang saya cintai sampai detik ini ya, selain daripada istri dan keluarga kan sapi ya. Hiburan saya. Sapi-sapi kesayangan, sapi-sapi yang menjadi maskot kata orang gitu, diuji lagi, berantakan lagi. Makanya Irfan tak tanting. Irfan kalau sungguh senang sama Condor tak kirim sekarang daripada mati di sini. Akhirnya Condor Simo ya. 6 bulan di tempat aku. Itu sebagai alasan juga pertama. Di 1 bulan kehadiran ini di janin aku udah diuji, 4 bulan sapi berantakan, 7 bulanan kan kita syukuran lagi ya. Ada Jawa seperti itu. Aku udah siap-siap walaupun aku tidak minta, tapi terima kasih, mungkin ini bentuk cinta Allah sama kita ya. 7 bulan diuji lagi. Ada lagi. Sapi-sapi kami yang jumbo kan saya titipkan kita titipkan di temen lah, anggaplah mitra yang memang sudah frekuensinya nyambung terus sama saya. Misal kayak Mas Iqbal atau Bang Bet udah punya sapi, aku Ali nitip. satu lagi kasih. Mas Ali ya. sorry. Itu sih. Mas Bang nitip, pokoknya aku nitip ini pakan dari kami udah dirawat, kalau laku ya alhamdulillah, kalau enggak laku ya nanti buat kurbanan kami gitu. Yang saya titipkan bukan sapi-sapi mini ya, sapi-sapi yang size-nya di atas 1 ton semua. Dan itu ikonnya Irfan tahu, Cappuccino, Bravo, Seno, semua tahu lah Irfan ya. Yang sapi lama semua selalu bermasalah. Padahal sapi di situ banyak, yang jumbo banyak, tapi yang diserang punya aku. Masya Allah, alhamdulillah. Itu hilang semuanya. Ya tumbang. Itu. Ya nggak semuanya sih, alhamdulillah masih itu di 1 bulan ini hadir, ketika ini hadir 3 bulan, 4 bulan, 7 bulan. Akhirnya di ini mau lahiran. Nah, ya kan nggak seujon, selalu berprasangka baik. Ya Allah, jenengan mau ngasih apa lagi ke saya siap. Karena sebentar lagi bila engkau mengizinkan, saya akan mendapat suatu anugerah titipan yang sangat luar biasa yang akan membawa saya nanti kepada mendekat kepadamu. Karena ya apalagi yang mau kita bawa selain daripada anak soleh dan solihah ya. Kan nggak sengaja ini lahir. Malamnya lahir kita seuzonnya tuh saya sama diri saya, siapa lagi yang mau dimatiin ini? Jangan kau mau mati mungkin. Nggak sehat. Naudzubillah, nggak mungkin. Tiba-tiba telepon. Mohon maaf, niat nangis. Truknya ditabrak fuso. Udah ini lahir. Iya. Pas di tanggal Ya pokoknya sehari ini sebelum, hari itu kan. 1 hari. 1 hari sebelum ini lahir. Padahal ini kan nggak ada rencana lahir di hari itu. Iya. Prediksinya masih jauh, tanggal 18 sayangnya. 18 cuma dokter mewanti-wanti karena namanya kelahiran biasanya Ya maju. Allah. Iya, biasanya maju. Jadi 1 hari jelang dia lahir. Iya, sebenarnya di hari itu harusnya, cuman aku belum siap. Harusnya di minta situ. paginya. Masya Allah, Masya Allah. Ya aku nggak bahas truknya, truk mah mohon maaf bisa beli lagi kalau kita ada Jadi rezeki. peristiwa itu gimana? Yang mau tabrakan beruntun toh? Ya beruntun. Di daerah mana itu? Cirebon. Dari sini mau ke Cirebon. Yang bawa Ngirim sapi sapi dari berapa ekor? Purworejo, 7 ekor, berangkat malam sekitar ya habis sisaan mungkin ya, malam nyantai. Nah sampai Cirebon udah mau masuk kandang kan sekitar subuh jam 4-an ya. Telepon sama Ipan, mohon maaf terjadilah kalantas tapi nangis. Nah Mas Ipan itu loncat dari truk
pertanyaanku kan bukan truknya, ngapain tanya truknya? Gimana kamu? Utuh nggak badanmu? Gimana sopirnya Mas Heri? Utuh nggak? Nggak usah bahas truk. Gimana sapinya? Karena itu juga nyawa. Dosa besar kan kalau kita tidak bisa memberikan yang terbaik untuk. Ya pertama tetap manusianya dulu, ternaknya 7 ekor. Alhamdulillah di dalam truk itu talinya putus semuanya. Selamat semuanya. Jadi sebentar, kejadiannya itu di jalan. Di jalan. Ada di belakang truk. Enggak, di lampu merah. Lagi berhenti. Berhenti. Jadi ada 3 mobil. Mobil pertama Grand Max, kedua L300, pickup kecil. Terus yang ketiga punya Setia Farm. Tiba-tiba udah berhenti di lampu merah, tiba-tiba ada di belakang Fuso. Duet. Ngantuk kali itu ya? Iya. Setelah diperiksa truknya, ternyata sopirnya bilang, mohon maaf tadi ketiduran. Tapi nggak ada korban jiwa kan? Iya nggak ada. Dar, kena truk berisi 7 sapi. Terus yang truknya mobil-mobil depannya ringsek semua. Ya ringsek. Truknya nabrak L300, L300 nabrak Grand Max. Ya pada hancur belakangnya, pantat sama kepalanya pada hancur. apanya? Mobilnya semuanya. Nah, andai tidak ada truk Setia Farm, itu bisa akan lebih hancur lagi banget dong. Gepeng paling. Iya, jadi kan itu ada penahannya ya. Ada penahan. Karena juga ada sapinya itu sudah menjadi beban juga. Iya. Coba kalau nggak ada sapinya kosongan. Iya, 7 kali berapa ratus kilo tuh. Iya. Pada ganti rugi enggak? Ya itu di belakang sih. Kesampean. Kalau aku sebenarnya nggak bertanya itulah, udah namanya musibah itu kita bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Kalaupun ada inisiatif. Yang bayar sopo? Harusnya Fuso lah. Enggak sih. Yang bayar ya. Yang mau bayar. Dedek ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya mungkin ada, tapi ya sedikit lah sebagai kita kan gini itu kan murni kelalaian dari supir. Yang belakang. Kita mau minta ganti rugi sama supir kan, nah mohon maaf supir kan juga dia cari nafkahnya. Ivan tahu kan nggak mungkin. Aku ngomong sama Ivan, Pan udah nggak usah mikirin ganti rugi, nggak usah mikirin mobil. Nanti kalau ada rezeki beli lagi. Dah kalau kamu mau menuntut banyak sama sopirnya, dia nasibnya belum tentu sebagus Anda. Udah bersyukur, tanya sopirnya punya anak berapa, tanya sopirnya punya hutang nggak. Kalau kamu tarik duit, apakah uang itu akan menjadi keberkahan buat aku? Ya Udah dandani sendiri aja. Kalaupun dia mau ngasih dengan keikhlasan, nggak usah tanya berapa. 100.000, 200.000 itu sah hukumnya karena dia memang mau tanggung jawab. Ya Allah. Walaupun tidak bisa menggantikan sebesar itu. Tapi jangan tanya ganti rugi. Udah, anggaplah kamu lebih mampu dari dia. Iya, kamu belum punya anak. Mereka belum tentu anaknya 1. Barangkali dia juga masih butuh. Pas kejadian itu Mas Ivan sampai lompat dari truk Ya lompat, nah kan nggak bisa dibuka kabin mobilnya. Oh, jebret lompat. Jebret lompat. Kira aku pas lagi dumpo gitu. Berat, dar, lompat, nangis semuanya. Terus dia belum, janjinya kan masih banyak. Ini mau ngirim sapinya, ini mau ngirim sapi yang kandang juga, ini cancel semua akhirnya kan ya. Lah gimana nggak ada armada? Terus akhirnya? Ya armada punya teman kan juga kepake semua karena momen kurbanan kan ya. Ya ini akhirnya ya di tempat bengkelnya dipercepat lah. Kapan selesai? Ya mungkin saya nggak tahu kalau itu. Ini berhubungan dengan kapan kita minta diantar sapi. Minggu depan selesai. Sapi mana tapi ya? Pertama sapi souvenir dulu deh, mana sapi souvenir? Aduh jangan. Penasaran sapi souvenir. Souvenir sapi. Mana Mas? Jangan, cuma boneka kecil. Mau. Orang dari Setia Farm. Ya ambilin satu yang enggak kalau Mana ih? Nanti kecil banget nih malu. Ya udah tak simpen sini, tahun depan kesini udah gede kali itu sapinya. Tak susul wae. Mana sih? Kita cari guys. Ya Allah, Mana ya guys? cari sendiri. Oh ini ada. Ada. Dek. Ada nih ada. sapi bukan itu nanti bukan. Tahu kan, Irfan. Ini tuh. Iya. Iya benar. Dapatnya sapi atau bukan? Hah? Emang ada Kan beda-beda. Bukan. Bukan kali sapi deh. Balik lagi. Ini dia pupuk deh kayaknya. Iya kok. Nggak apa-apa. Itu dia tadi. Mana sih? Ini Chandra Simunya ada di sini. Ini nih, ini lucu nih. Ini aja deh. Ini nih. Dapet. Iya. Dek, Bangun. boleh nggak dek? Ini Bangun boleh nggak sih? Ini punya siapa? Punya dia ya?
Ya enggak, itu sampelnya seperti itu. Sampelnya kayak gitu. Guys, yuk kita lihat Janoko yuk. Tadi sih sekilas lihat. Boleh? Boleh. Boleh kita lihat ya. Enggak boleh tadi katanya Boleh. gitu. Enggak, dia ngenalin Boleh, diri ya. Mo gitu namanya, bukan Mo. Mau. Oke guys, doakan mudah-mudahan semuanya diberikan kebahagiaan, keberkahan. Terima kasih Anaknya semua. Mas Hermawan ini Iya. menjadi anak yang soleha, Amin, ya Allah. membanggakan orang tuanya, memberikan kebahagiaan untuk seluruh keluarga dan bermanfaat untuk orang banyak, dan juga bisa mengantarkan orang tua dan keluarganya ke surganya kelak. Amin ya Allah, amin ya. amin. Soleha ya nak ya, soleha nak Terima kasih ya. juga doanya teman-teman semua udah japri satu persatu, udah komentar satu persatu, nggak bisa jawab semuanya. Doa baik dari teman-teman. Kamu balas-balasin jabri-jabri itu? Kembali lagi ke kita semuanya. Belum sempet. Iya, pokoknya kalau nggak dibahas ya udah lah ya. Pokoknya Itu setiap kasihnya. kali doa baik itu akan kembali ke diri kita masing-masing ya. Betul. Ya, wis. Sip, saatnya kita melihat Janoko.